Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wa ahyana bil iman wa amitna insyaallah ma'al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi hampir 6 bulan kita istirahat, undangan yang ada pada dibatalin. Orang datang ke rumah bukan ngundang tapi batalin. Makanya sekarang mah mau balik kiai kagak pakai bisa bertingkah. Pokoknya asal undangan mau gede mau kagak gua serok baik, pokoknya udah. Begitu saudara, seperti malam hari ini. Cuman memang kita jadi guru dan ulama itu kudu sabar. Ketika terjadi pandemik melanda bangsa dan negara, agama menjadi korban sampai waya gini. Hingga di antara kita ini udah pakai masker cukup lama. Cuman ini hanya sebagai upaya dan ikhtiar kita. Kepada orang yang takut dan gak berinteraksi dengan lingkungan, masker gak dibuka-buka, tahu-tahu mati di kamarnya, saudara. Makanya kita biar pada sehat semuanya ya. Karena ini merupakan ujian dan cobaan dari bulan Februari sampai hari ini. Ulama ternama dengan berbagai macam disiplin ilmu yang dimilikinya sudah hampir 92 orang ulama meninggal dunia. Terakhir Kiai Fahru Razi Ishaq. 92 ulama dari bulan Februari udah meninggal dunia. Makanya sekarang Indonesia bukan semakin tentram, bukan semakin nyaman. Karena orang yang dijaga untuk menjaga kehidupan satu-satu udah mulai pamitan. Itu bukti bahwa sekarang agama bukan makin hebat, tapi syariat makin lemah. Ya Bu ya. Gimana iya orang bareng nyiplak baik nanya. Ini enaknya Bu jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saat guru dipersilakan ceramah bareng sama jamuan lewat di depan saya. Jadi kan gue ngeliatin baik itu dari tadi. Pantesnya tuh makanan enak banget. Ya Bu ya. Memang resiko begitu. Begitu guru ceramah 1 jam makanan bures. Guru mah tinggal celam doang ya. Untung baik itu makanan Ibu dipisahin Pak kita. Kalau kata dicampurin guru udah naik kita meleng hilang itu. Ibu-ibu main kandut baik kan ya. Ujian dan cobaan yang nimpa kita saat ini Pak mengukur keimanan kita. Sekarang ceramah kagak boleh, enggak, mesti gerak. Jadi mesti muter-muter, takutnya ada jamaah bangun nusuk gua. Jadi muter-muter begini nih. Bener ya? Makanya saya di depan pintu ini begini nih. Biar kelihatan. Sebetulnya penyakit ini dari dulu udah ada Pak. Cuman sekarang disponsori oleh dunia. Benar nggak tuh? Dan ada kepentingan politik serta bisnis internasional. Benar kan begitu ya? Makanya sekarang orang pakai masker itu Pak luar biasa. Ngapa kita lupa ada radio gocap-gocap. Kalau saya pakai masker wajar, orang kedinginan naik motor. Motor gede lagi saya segede. 250 cc X-Max. Joknya gede lagi buat naruh berkat. Jadi dari sekarang ini ada timbul fitnah buat kita Pak. Nih fitnah nih. Fitnahnya luar biasa. Nih ujian buat kita Pak. Kalau kita lagi berkerumun dan kumpul jangan main-main Pak. Kalau kita ini batuk kagak berhenti. Mendingan diem-diem di rumah. Daripada kita kumpul dan batuk kita nggak ada berhentinya, tuh yang sebelah udah langsung komen, kayaknya orang corona ini. Bener begitu ya?
Bangkis kagak berhenti, tuh temennya ngomong juga, orang kayaknya gejala ini. Padahal orang batuk dan bersin itu udah ada dalam ilmu kedokteran. Artinya kondisi fisiknya lagi kurang bagus. Radang misalnya gitu, jangan langsung diponis Pak. Ya kan, mesin asam lambung terlalu tinggi tuh bisa. Ya masker juga dibuka-buka juga Pak, jangan kagak. Ngap ujung-ujungnya, atau ngap. Akhirnya kita kekurangan oksigen, malah mati kita sudah lihat. Bener nggak begitu? Betul-betul baik Kak ente mah. Kita yakin bahwa yang kita lakukan dan kita kerjakan ini Allah bakal jagain kita. Amin ngapa? Makan aja Bu, nggak usah malu-malu. Ya makan ngaling. Ntar mari-mari keselak lagi. Apalagi malam hari ini kita punya acara berbarengan dengan peringatan Maulid tanggal 11. Sok malam Kamis tanggal 12 Rabiul Awal. Ada cuti bersama oleh program pemerintah. Nggak ngapa-ngapa ada cuti bareng mah. Asal jangan cuti ceramah. Bener gak begitu? Lah gue baru lagi jalan ini ceramah. Lama juga kan kagak ceramah Bu. Lebih nih sampai protes. Kagak keluar-luar Bi. Kagak. Mengapa? Nggak ada yang manggil. Nggak punya duit dong. Tenang Be. Banyakin berdoa. Bini saya luar biasa. Duhanya rajin bener. Tahajud kagak berhenti, tiap habis sholat baca Quran. Bener tuh, rezeki gak bakal ketukar. Dikit-dikit ada pengumuman innalillahi. Tuh lihat, orang pada mati sekarang. Jadi ceramah saya sekarang gak jauh di 3 hari, 7 hari haul saudara sekalian tuh. Ngapa gak ada yang mati lagi? Kudoa lagi, ada yang mati lagi saudara sekalian. Makanya kita jangan takut dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Seperti yang dilakukan oleh tuan rumah Bang Abdurrahman, bos lele. Bener gak? Wah yang amin tuan rumah doang. Pojokan yang gue lihat itu bukan amin, angobe lo gue lihat lo. Luar biasa nih Pak. Yakin Pak, orang demo saja sampai ratusan ribu. Kalau itu memang terbukti, begitu pulang orang pada mati, saudara-saudara tuh lihat. Cibinong dangdut digelar tapi tetap nggak ada masalah. Kenapa kita mau ngaji dan gugurkan kewajiban pakai kudu takut-takut saudara sekalian tuh lihat. Yang penting jangan terlalu berani pun nggak boleh panik, biasa aja. Ya Bu, kebangetan patuh sama aturan, masker kagak dibuka, sampai makan dicelosin dari bawah, bego nggak tuh orang tuh. Karena kalau yang namanya kebaikan itu akan bisa tolong kita. Itu sudah janji Allah. Janji dari yang maha kuasa. Saat ini umat dan masyarakat perlu pencerahan. Kenapa kalau kurang iman dan keyakinan orang sekarang gampang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ibu-ibu. Makanya ada hikmahnya nih. Bang Oman ngundang kita. Judulnya apa sih nih? Haul, orang tua beliau sudah sekalian. Kerjakan itu, kenapa? Karena orang yang meninggal dunia sangat berharap terhadap orang yang hidup. Orang tua kita udah melahirkan kita, paling tidak dia punya harapan setelah dia meninggal dunia. Orang lain mah mendoakan hukumnya jaiz, tapi bagi keluarga dan keturunan menjadi wajib hukumnya. Amin ngapa? Amin. Gimana amin kalau kalingan masker? Jadi aminnya nggak begitu nyata. Ini duduknya nempel-nempel, katanya harus ada social distancing. Harusnya jaraknya 1 meter, 1 meter di sini, 1 meter di dapur, begitu. Ini nempel-nempel ini. Bahkan yang deket saya sampai grogi, miring langsung. Tuh, Pak lihat ujian Allah. Gak boleh juga terlalu berani, gak boleh terlalu fanatik. Soal umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lewat ikhtiar dan upaya serta usaha kita,
umur kita bahkan bisa ditambah, bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenal Nabi Ibrahim? Kenalan di mana? Orang so amat ya. Saya tanya ibu-ibu, kenal Nabi Ibrahim? Kenalan di mana? Makanya umur dan usia itu udah ditentukan sama Allah, ibu-ibu. Kalaupun kita berlari sejauh mungkin, bersembunyi di tempat yang sunyi, berlindung di benteng yang paling kuat sekalipun, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti kau akan meninggal dunia. Tuh lihat. Tapi ada orang yang sudah sakit bahkan sampai puluhan tahun. Bahkan keluarga dan anaknya bosan mengurus keduanya. Sampai sakit komplain dan minta supaya meninggal dunia. Karena memang belum ada jatah panggilan. Belum mati itu orang, saudara-saudara sekalian tuh lihat. Bapak kenal RT Malik? RT Malik. Wajar, ruang kota emang gak kenal. Blok Sauda, kenal gak RT Malik? Itu dangdut, MC dangdut. Jembatan Serong. Siapa yang nyangka dia meninggal dunia, Pak? Nih lihat. Pagi masih siaran mengutin amal di perbatasan Blok Rambutan plus Kampung Benda. Sorenya masih mengutin amal. Kemudian azan Isya di Masjid As-Salam, malam hari itu dia melaksanakan tahajud, kemudian rehat. Tahu-tahu begitu dibangunkan dia punya bini, ternyata dia sudah meninggal dunia. Wajar kalau istrinya sampai pingsan karena berita itu mendadak. Istrinya sampai tidak siuman, kagetnya luar biasa karena nggak siap. Orang laki meninggal dunia, bini banyak yang pingsan, itu memang sudah lumrah. Tapi kalau ada orang laki, bini meninggal dunia, kudu pakai pingsan, tai ledik. Tahu ibu-ibu? Meninggal dunia. Ya kan? Gak ada sejarah orang laki-laki bini mati pakai kudu nangis, gak ada. Makanya kematian itu gak perlu kita takuti. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kalau kita orang yang rajin berikhtiar dan taat kepada yang maha kuasa. Ni'mal maut rahatal mu'min. Kematian merupakan istirahat bagi orang-orang yang beriman. Amin ngapa? Itu istirahat kita. Gak usah ditakuti tentang yang namanya kematian. Makanya haul dan menghaulkan orang tua itu sebagai upaya dan ikhtiar kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu keberadaan dan kondisi orang tua kita di alam barzahnya. Tuh lihat ibu. Yang kedua, ngingetin kepada kita bahwa hidup itu gak ada yang kekal. Satu saat kita akan meninggal dunia juga. Kalau orang sakit sebab karena meninggal dunia, berapa banyak orang yang sakit sampai lama nggak mati-mati, sampai malaikat dipanggilin, malaikat, gue udah nggak kuat ini bawa penyakit, ngapa gue nggak mati-mati? Apa kata malaikat? Belum panggilan, tuh lihat Pak. Tapi lihat itu Pak, masya Allah, lagi tidur malam, bahkan mertuanya sekarang baru malam ketiga, pamiat haji miat, jembatan Serong. Makanya sekarang malaikat ini lagi ajak-gijik jembatan Serong, baik sudah lihat. RT 1, RT 2, RT 5, RT 7, RT 3. Saya sampai ngomong, ini malaikat kenapa nggak menyeberang? Coba pindah ke Blok Sao. Coba pindah ke Kampung Benda. Udah pindahan ke Kampung Benda. Haji Miat baru malam ketiga. Kemarin dia mantunya baru Masya Allah 40 hari aja belum. Haji Miat saya dengar informasi meninggal dunia. Mau bangun sholat tahajud. Cuman sebab karena dia itu buka celana dan nyangkut, akhirnya dia jatuh. Malaikat nyampe, umur habis. Tuh, lihat bu. Hati kita bu. Sekarang orang meninggal dunia gampang banget. Jangan pandemi ditakutin, dari dulu udah ada. Flu burung, udah dari dulu. Burung yang flu, manusia pada mati. Penyakit kaki gajah, gajah yang sakit, kaki orang pada gede lah coba itu. Ini sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
raji'un. Dan akan kami coba manusia, dan akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan. Siapa yang tidak takut sekarang, Ibu lihat? Siapa yang tidak panik sekarang? Siapa yang tidak merasa tenang sekarang? Semua seperti itu, lihat. Padahal Allah sudah ngajar di ujung ayat tersebut, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka itu ditimpa musibah dan ujian, lalu mereka akan berkata bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuh lihat. Ini ceramah belum apa-apa, ini baru pemanasan. Tadi saya ceramah di pulau nyender di tiang. Di pintu di sini di blok Rawadenok nyender di tiang lagi baik, saudara-saudara sekali gua. Lagi ngimpi apa gua 2 malam ceramah di pintu ini begini, saudara-saudara. Coba kita pikirin, Pak. Cuman ini unggul karena diiringi dengan pembacaan qiraatil maulid pas ini bulan maulid. Faksiri sholat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barengin banyakin sholawat untuk mengagungkan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbarengan dengan lahirnya Rasul dan diutusnya beliau, insya Allah COVID pandemic 19 ini akan segera hengkang dari bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan nggak mengganggu sistem ekonomi kita, termasuk ekonomi para kiai-kiai, sudah lihat. Kiai nggak ceramah, saudara. Nggak ceramah, jarang. Tapi sekarang udah mulain, besok malam 2, besok malam 2, besok malam 2, besok malam 2. Asing nggak tuh? Udah mulain Citayam ke sono. Gue bukan ceramah ini, curhat gue ini, sudah. Kenapa sekarang ulama pada meninggal dunia, ulama pada tinggalkan kita? Makanya dunia nggak jejak. Yang meninggal dunia orang-orang yang bidangnya ahli dalam ilmu, Pak. Yang paham betul tentang yang namanya syariat agama. Soalnya meninggal dunia. Makanya mautul alim zulmatun fiddin. Wafatnya ulama itu kode dan sinyal bahwa agama makin kemari akan makin lemah. Tuh lihat. Sholat kita jarak-jarak sekarang. Makanya sekarang orang yang sholat nyari kaki susah, Pak. Memang kita bikin jauh masih dinyari kita terus. Enggak ada, kita bikin jauh sudah sekali. Ya Bu ya. Sekarang kan hukum aneh, Bu. Kita bawa bini naik mobil. Ketemu polisi, bini kita dipindahin ke belakang. Emang kita nyemplaknya sama siapa itu kalau malam, saudara-saudara? Aneh sekarang makan, undang-undang. Sudah ditentukan sama Allah. Makanya surat Al-A'raf menjawab segala kemungkinan yang kita lakukan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tuh. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka semua disebabkan karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, saudara sekalian tuh lihat. Jadi ada hikmahnya juga ini Oman. Udah rada lama juga saya lagi ngeliat kalau lewat sini nih. Si Oman kapan ya bikin acara lagi baik? Segitu gitu. Baru saya ngomong begitu, udah undangan datang lagi baik sini ke rumah saya. Oman ini rada-rada merengkal juga. Kita perjanjiannya MOU-nya ceramah malam Selasa. Udah saya schedulekan, saya agendain malam Selasa, Bang. Begitu dia pulang, dia WA lagi. Maaf Kiai, malam Rebo. Kalau kata gue belum makan panjer 200, gue batalin ini sudah lihat. Sayang baik gue udah makan DP 200 nih coba itu. Tinggal sisanya ini 13 lagi, sudah sekalian tuh lihat. Alhamdulillah. Kita tuh kalau jadi anak, pengen jadi anak, auladun salehun yad'ullah. Makanya dalam kitab Kasyifatus Syajja ada ayat yang sangat populer tuh, udah akrab banget dan akrab dengan telinga kita. Idza mata benu adama, tuh lihat. In qata'a amaluhu illa min salasin. Termasuk salah satunya adalah waladun salahun yad'ullah. Kita ini pengen diakui sebagai anak yang waladun soleh, almar'atus soleha. Amin, ngapa amin? Sodakotin jariyah, harta. Harta itu Pak 3 fungsinya Ibu. Harta yang kita makan bagaimanapun akan jadi kotoran.
Kita makan di restoran ternama apa jutaan rupiah. Kita makan di rumah makan yang ternama sampai ada jutaan. Begitu kita pulang mules keluar jadi kotoran. Harta yang kedua merupakan simpanan atau warisan yang kita tinggalkan buat anak dan keturunan kita. Kita jadi orang tua meninggal dunia, anak nangis paling banter 7 hari. Harta yang kita wariskan buat mereka. Itu harta ketiga. Harta yang ketiga, harta yang bermanfaat, yang mampu memberikan kemaslahatan buat kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Alhamdulillah. Makanya rumah mewah nggak ada yang larang. Cuman rumah kita kudu kita siapin. Karena kita semuanya bakal pulang. Apalagi sekarang orang meninggal dunia, kuburan ngikutin duit. Duit 3 juta, kuburan di depan. 2,5 ke dalam dikit. 2 juta udah mulai ke pinggiran. 1 juta kayaknya kali sanggrahan. Coba itu. Coba kita pikirin Pak. Sholat tuh. Makanya kayak khadamul kudus. Kalau beliau sedang jadi musafir. Sholat di salah satu masjid. Kemudian sholat masjid itu dibatasi dengan distancingnya. Maka pengurusnya dipanggil sama dia. Sampai kayak dia khamadul kudus. Sudah sekalian tuh lihat. Karena setiap orang masuk masjid dan musola itu udah pasti dia dalam keadaan suci. Karena sudah berwudu. Dan sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Amin. Kayak ibu ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah orang sehat semuanya ini sudah. Karena masker nggak dibuka jadi aminnya balik lagi ke dalam itu. Maka orang tua dari Pak Abdurrahman ini bahagia di alam barzahnya. Sedangkan alam barzah itu menentukan masuk kita ke dalam surga atau ke dalam neraka. Karena di akhirat itu jalan cuma 2. Kalau tidak ke kanan pasti ke kiri. Bu. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah menggunakannya 3. Robbana atina fid dunya hasanah 1. Wa fil akhirati hasanah 2. Wa qina adzabannar 3. Robbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana cara menggunakannya? Ketika Allah berikan kesempatan kau berumur 17 tahun. Silakan kau cari itu dunia. Kau kejar itu kehidupan. Sampai usiamu sampai 40 tahun hukumnya. Tuh lihat. Kalau kita kan doanya umum. Ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat itu umum. Pada doa itu intinya 3. Bagaimana cara menggunakan doa itu? Ketika kau diberikan kesempatan pada saat usiamu sweet 17. Masa indah perpindahan remaja ke dewasa. Itu silakan kau cari dunia sebanyak-banyaknya. Jangan pakai ingat mati. Umur 17 sampai 40 tahun cari dunia. Makanya ada rumor di tengah masyarakat. Ketika orang lihat berhasil atau tidak. Usianya sampai berumur 40 tahun dia. Saudara sekalian kuliah. Silakan tuh kalau nyari dunia tuh jangan nikmati sampai umur 40. Umur 40 ke 60 wafil akhirati hasanah. Udah mulai mikirin akhirat, dandanin tuh ibadah. Orang kita kan lain 40 ke 60 malah PA orang kita mah. Bayang kagak, nyari duit mulu, ibadah, ngaji enggak. Lupa kepada yang maha kuasa. Nah kalau udah 60 ke sono, wakina adzabannar kudun dandanin diri. Jangan sampai kita meninggal dunia masuk neraka sampai lagi diajab sama Allah. Kalau usia kita udah 60 udah mulai megang tasbih. Tasbih pegang. Kemana be tuh tasbih pegang. Jangan sembahyang insya Allah dibakar kita saudara-saudara lihat. Maksudnya dandanin diri. Kalau udah 60 jangan mikirin lagi dunia. Jangan mikirin lagi kehidupan. Gak usah berlebih-lebihan. Udah perbaiki ibadah kita kepada Allah. Paham ibu ngaji nih? Insya Allah ntar rumah mah PAB lagi kita ini. Itu harta Pak, lihat. Jadilah kita anak yang bermanfaat buat orang tua kita Bapak. Karena orang tua kita ini udah ngurus kita. Dari mulai kita berada dalam kandungannya kita udah nyusahin orang tua. Sampai waktunya kita lahir orang tua kita itu masa Allah udah bikin kita susah dia. Air matanya dikeluarkan. Kubangan darah yang menghiasinya. Nyawa yang satu-satunya bisa dipertaruhkan. Makanya orang tua tuh kasih sayangnya bakal kebayar sama anak. Kalau ada anak sakit yang parah. Orang tua apa yang ngomong, ya Allah. Kalau memang ini penyakit boleh dipindahkan. Biar saya yang sakit, jangan anak saya. Tuh lihat orang tua hebatnya. Anak mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Anak juga berucap, orang tuanya berucap, ya Allah. Kalau memang ini nyawa boleh ditukar sama anak saya. Tukar nyawa anak saya dengan saya. Biar anak saya yang selamat. Saya nggak apa-apa meninggal dunia. Tuh hebatnya orang tua bu. Lihat. Ada orang tua yang begitu, ada anak sekarang begitu Pak. Makanya kalau orang tua punya anak 9, anak dibikin rumah, sono bikin rumah satu-satu.
Tapi kalau orang tua tersisa 1, anaknya 9, anak orang tua terlantar, orang tua nggak mau ditempatin rumah anaknya. Bener nggak begitu? Mikir banyak Bu, banyak. Orang tua punya anak 9, 9-9-nya diurusin, bikin rumah, kawinin, bikin rumah, dikawinin, beres. Tapi kita orang tua umurnya panjang, anaknya 9, ngendong di rumah adiknya, adiknya kecapean. Lu ngapa bang? Gua mulu, udah coba itu Pak. Lu ngapa Po? Gua mulu, lu apa? Tuh lihat, akhirnya orang tua telantar. Taruh di panti asuhan tuh lihat sinetron Ajab Indosiar dari pagi sampai maghrib tayang, sudah sekalian lihat. Men gua gedegnya itu sinetron nyinggung Ustadz mulu. Selingkuh, Ustadz kawin lagi sambil geledek, sudah sekalian. Sinetron gak ada maju-majunya, begitu mulu, perselingkuhan mulu. Yang disorot Ustadz mulu, Ustadz kawin lagi. Lah Ustadz kawin lagi siapa yang larang? Kolor dia, isinya punya dia, bener gak begitu? Itu agama Pak, makanya ngingetin kita nih, haul itu apa sih? Milad. Itulah bedanya Rasulullah SAW dengan kita. Kalau kita yang diperingati saat wafatnya, karena kita nggak tahu kondisi keberadaan orang tua kita, bagaimana nasibnya. Sedangkan Rasulullah yang diperingati bukan wafatnya, tapi hari kelahirannya. Kenapa? Karena Rasul lahir itu rahmatan lil alamin, membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Makanya yang dibesarkan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita yang dikenang kematian kita, itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad nggak ada yang memperingati hari wafatnya. Kenapa? Karena beliau orang maksum, orang mulia. Sudah ditempatkan beliau di tempat yang mulia. Hatta kuatna ismuhu bismika. Namanya saja berdampingan dengan nama Allah. Ya, makanya maulid jangan sampai kagak. Takut-takut apaan kita? Pada kagak maulid. Maulid sampai tanggal begini sepi, nggak ada undangan. Lagi lagu apa kita sudah lihat? Itu mengganggu stabilitas mubalik sudah sekali dulu. Maulid aja adain. Saya udah dengar 3 majelis taklim saya laporan, Pak Ustadz, mohon maaf tahun ini kagak maulid. Kata gitu beda. Mengapa? Mau ganti buat jarah. Gitu kan. Maulid aja. Orang Allah sudah jamin itu di dalam Al-Quran. Bapak lihat dong. Allah bilang di surah Al-Imran. Lihat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Biar mantap Allahnya. Allah sih lembek begitu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini baru cakep nih. Ini ngapa diem baik? Itu akan membaguskan jaringan saraf kita yang udah tua. Makanya Quran itu udah dibuktikan bukan cuma oleh orang Islam tapi orang di luar Islam. Sel manusia akan disusun kembali dan diperbaiki dengan lantunan Al-Quran. Lagu-lagu klasik sudah diperdengarkan buat calon cabang bayi dan bayi yang sudah lahir. Lagu disetel dari yang paling lembut sampai yang paling keras, kagak gerak organ manusia. Tapi begitu Quran diperdengarkan, dihidupkan, bayi sudah dengerin, dia punya organ bergerak-gerak. Itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Lihat. Makanya strategi orang di luar Islam sekarang, jauhkan umat dari ulamanya, pinggirin umat dari kitab sucinya. Sekarang ini Indonesia kayak begitu sudah sekali tuh lihat. Ya kan? Ini ceramah ngajian segini galaknya Pak, gimana di panggung sudah satu deh. Iya, selama keras begini jadi enak, makanan awet gak ada yang makan, gue liatin tuh makanan awet itu, gak ada yang gerak. Ibu ya, coba itu kita bacakan, Masya Allah. Makanya kalau hati lagi galau, anak-anak milenial sekarang lagi pada kocor-kacir kehidupannya, Quran yang dibaca, Quran yang dilantunkan, HP boleh pegang dari pagi sampai sore. Diliatin boy, nungguin telepon, gak ada telepon, mau telepon gak punya pulsa, garis sudah sekali lihat. Apa yang kita bisa bangga-banggain di atas dunia Pak? Biar kita jadi orang kaya, betul-betul hilang gasiran. Kita di atas dunia gak bisa kita bawa, mati kita. Lahir kita dalam keadaan fakir, mati juga dalam keadaan fakir kita, tuh lihat. Siapa yang lahir pakai baju? Gak ada orang lahir pakai baju. Jangankan baju, selembar benang pun gak nempel di badan bayi. Begitu kita meninggal dunia, gak ada bawa keindahan apa yang dia punya di atas dunia. Kalau ada orang dikuburin, kemudian baru dipendam, ada giginya emas, belum diambil, maka mayat mesti digali buru-buru. Gak diterima sama bumi, itu lihat. Itu harta dan kekayaan yang paling berharga,
adalah anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Makanya orang Betawi tempo dulu itu pemikirannya sederhana tapi hebat menurut agama. Sekalipun lu nggak sekolah tinggi, yang penting lu sholat jangan ditinggal lama bisa ngaji. Karena satu saat gue meninggal dunia, emang siapa kalau bukan lo, dan gue berharap sama lo. Tuh lihat orang Betawi mah lihat. Saya bilang dari setiap kali saya ceramah, untuk menciptakan anak dan generasi pinter gampang. Yang penting punya modal, ada duit, masukin sekolah bonafit. Kurang puas, panggil guru privat, hadirkan rumah kita, cetak bocah pinter. Tapi yang sulit menciptakan generasi dan anak menjadi orang bener. Tuh lihat, itu yang sulit. Makanya ceramah Zainuddin MZ almarhum, al-maghfurlah beliau. Di negara ini rusak bukan karena kurangnya orang pinter, tapi sedikit orang yang bener. Negara ini membutuhkan orang yang pinter, sekalipun dia mesti bener. Begitu, ya enggak? Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Sedang kau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Pahami dong ini ayat Quran. Allah tidak akan turunkan musibah. Yang penting kita ini umat Islam komitmen menghidupkan sunnah dan ajaran Rasul. Sekarang ajaran Rasul lagi aud-audan. Silaturahmi tidak berjalan. Musafahah, salaman berhenti. Coba deh lihat tulis sekarang. Orang salaman sekarang berhenti. Bukan begini salaman sekarang main tonjok-tonjokan begitu. Ada pakai sikut, sial dangkalan. Salaman aja. Kecuali orang baru pulang dari Inggris. Yang satu pulang dari Amerika. Kita dulu, ngendong dulu sono di lubang 14 hari. Dalam 14 hari baru berangkat. Insya Allah sehat semuanya ya. Masak air. Masak air. Bikin kopi dong. Ya bang, udah pokoknya gak boleh terlalu malam tuh. Udah mau 10:30 kurang seperempat. Karena kita belum ngeteh-ngeteh ya enggak. Ya kan? Mudah-mudahan abang yang haulkan orang tua, insya Allah berkah. Hidup berkah. Begitu aja bang. Hidup mah doain orang tua, berbagi kepada orang tua yang udah meninggal dunia. Insya Allah kehidupan kita makin sejahtera dunia sampai ke akhirat. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.